Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Starina Tiara Pramesti dengan NIM 243307029 dari kelas 2A. Di sini saya akan menunjukkan hasil pengerjaan UAS saya di mata kuliah Sistem Operasi. Di sini ada 15 soal yang saya kerjakan, dan di video ini akan saya tunjukkan satu persatu jawabannya beserta cara menjalankan skripnya. Langsung saja masuk ke soal yang pertama, yaitu di sini saya diminta menampilkan tanggal, sekarang, jumlah pengguna yang sedang login, dan direktori kerja saat ini, lalu disimpan ke file log. Nah, di sini saya sudah membuat sedikit kodenya. Oke, maka langsung saja saya lihatkan untuk soal pertama, yaitu cara membuat isi dari soal pertama ini dengan kode nano soal 1.sh, lalu di enter, lalu seperti ini. Lalu Ctrl O, Ctrl X, dan maka langsung kita run aja. Nah, cara ngeranya yaitu sebelum di run kita tuliskan chmod plus X soal 1.sh. Setelah itu ngeranya titik garing soal 1.sh. Nah, maka akan terlihat di sini ada jumlah user login dan direktori saat ini. Tapi di sini saya ada salah di line 6. Nah, maka langsung saja kita benarkan di soal 1 ini nano soal 1.sh. Nah, lalu kita cari yang kita salah tadi. Nah, salah saya di sini pada pengguna ini ternyata saya menulisnya dengan plus, maka saya ganti dengan sama dengan. Oke, lalu jika sudah, langsung saja di Ctrl O, enter, Ctrl X. Nah, langsung saja kita run lagi soal 1.sh. Maka akan terlihat outputannya, yaitu tanggal sekarang, jumlah user yang sudah login, dan direktori saat ini. Selanjutnya soal nomor 2, di sini disuruh membuat struktur direktori yang punya subdirektori modul 1, modul 2, dan modul 3. Terus disuruh coba modul 1 cuma kalau dia kosong. Nah, langsung saja kita masuk ke ininya. Nah, di sini pada nomor 2 ini saya sudah membuat kode sebelumnya, jadi langsung saja kita lihat. Nah, kodenya tuh ini, kodenya seperti ini. Lalu jika dirasa sudah benar, karena di sini sudah saya buat, sudah saya testing, jadi langsung saja kita lihat outputnya. Nah, cara lihat outputnya juga sama, titik garing soal 2.sh seperti ini. Nah, selanjutnya di soal ketiga ini ada manipulasi file. Soal ini mudah kita buat file teks tambah isi, terus tampilkan pakai get, more, dan less. Caranya seperti ini. Di sini saya sudah membuat
file soal nomor 3-nya. Jadi seperti yang soal nomor 2 saya tunjukkan isi soal dari nomor 3. Nah, soal 3-nya itu seperti ini. Kurang lebih seperti ini karena saya sudah membuatnya duluan, jadi langsung saja kita ya kontrol X. Nah, lalu untuk ngeranya titik garing soal 3 titik sh, lalu enter, lalu klik karena di sini layar saya kecil, saya tekan, lalu klik Q, nanti akan muncul isi file dengan less, yang tadi kan more, yang ini less. Nah, lalu Q lagi untuk keluar dari soal nomor 3. Selanjutnya soal nomor 4 ini diminta buat arsip dari file txt menjadi file tert, lalu ekstrak balik. Nah, saya sudah membuat kodenya, jadi langsung saja kita lihat isi dari soal nomor 4 ini. Nah, di sini ini isi dari soal nomor 4 kira-kira seperti ini. Lalu jika sudah, Ctrl X saja, lalu kita run titik garing soal 4 titik sh. Nah, di sini akan terlihat buat file, lalu dikompres file menjadi arsip, lalu mengekstrak arsipnya. Selanjutnya nomor 5 yaitu disuruh input dari pengguna. Nah, kita diminta untuk input nama dan email dari user, terus disimpan ke file. Dan di sini nomor 5 juga sama, saya sudah membuatnya duluan. Jadi kita lihat saja untuk isi dari soal nomor 5 ini. Langsung saja ketik nano dari soal 5 saya tuh seperti ini. Jika sudah, langsung saja kita Ctrl X, lalu kita run titik garing soal 5. Lalu masukkan nama saya yaitu Starina, lalu alamat email saya Starina. Di sini terlihat output dari soal nomor 5 ini. Lalu selanjutnya soal nomor 6 yaitu status proses. Nah, di sini menampilkan proses yang sedang berjalan pakai PS3 maupun PSIF. Nah, di sini saya tidak bisa memakai PS3, jadi saya menampilkan output yang udah saya bikin. Nah, soal nomor 6 ini langsung saja bikin soal nomor 6-nya. Nah, bisa dilihat sebelum di run kita masukkan camat soal 6 titik sh, lalu di run titik garing soal 6 titik sh. Nah, di sini menampilkan seperti history. Di sini saya pakai CLI jadi tidak bisa untuk ini ke atasnya. Struktur proses sistem kita akan menampilkan struktur proses sistem kita. Nah, selanjutnya soal nomor 7 ini kita disuruh kontrol proses, kita jalankan sleep 30, terus kita hentikan pakai Ctrl Z, lalu jalankan pakai BG dan kembalikan ke foreground pakai FG. Nah, langsung saja nano soal 7 TSH.
cos X of 7 TSH, lalu kita jalankan denahnya. Nah, di sini terlihat outputannya tuh saya ada errornya di soal di line 29 dan line 29 dan line 22. Nah, di sini tuh caranya saya coba kembali dengan cara sebelum sleep saya coba kembali untuk menggunakan isi dari soal nomor 7 ini, lalu saya jalankan sleep 60, saya menggantinya dengan 60 detik, lalu Ctrl Z, maka terlihat outputnya sleep, lalu ketik jobs, lalu setelah itu bikin, nah itu oke. Selanjutnya soal nomor 8 yaitu variabel sel. Nah, variabel ini dibuat untuk menyimpan nama, usia, dan kota, terus saya ubah nilai usianya. Langsung saja kita masuk ke isi dari soal nomor 8 ini, yaitu seperti ini. Nah, setelah itu Ctrl O, Ctrl X. Langsung saja kita masukkan chmod plus X soal 8 IPS. Sini saya ada kesalahan di line 14, maka saya ulangi lagi. Kita cari salahnya di line 14 itu. Nah, ini seharusnya digang. Jika udah, langsung saja Ctrl O, Enter, Ctrl X. Langsung saja kita run. Lalu terlihat di sini ada kebutuhan, halo, nama saya Starina, saya berusia 19 tahun dan tinggal di Madiun. Setelah ulang tahun, usia saya sekarang adalah 20. Selanjutnya soal nomor 9 yaitu pembelokan output. Di sini simpan output PS ke file dan error dari mkdir ke file lain. Langsung saja kita masuk ke isi dari soalnya.
Jika sudah, seperti biasa, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Lalu tuliskan Chmod plus X soal 9 TSH. Lalu kita run. Nanti outputnya seperti ini. Langsung saja kita print outputnya, get output underscore process txt. Nah, jadi kita print proses dari ini ya, isi daftar dari prosesnya. Nah, jadi itu proses txt ini isinya daftar proses, dan kalau folder sudah ada akan menampilkan error dari logs txt-nya. Nah, nanti untuk outputan dari errornya tuh seperti ini. Nanti ada text error, yaitu mkdir cannot create directory testdir file exist. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya soal nomor 10, yaitu fungsi dan parameter. Nah, di sini bikin fungsi shell yang terima 3 parameter, nama directory dan 2 file. Directory akan dibuat kalau belum ada, lalu kedua file akan dibuat di dalamnya. Lalu saja kita masuk ke cara pembuatan isi dari soal 10 ini. Jadi nanti outputnya seperti ini, yaitu setelah jalan file akan muncul di folder data. Jadi itu kayak soal 10.sh ini kan ada so coba 1.txt coba 2.txt, nanti direktur so belum ada, jadi dibuat sekarang. Lalu direktori berhasil dibuat, lalu file coba 1.txt dan file 2 berhasil dibuat di dalam direktori so. Selanjutnya soal nomor 11, yaitu history pass, yaitu menampilkan 10 perintah terakhir dan history, lalu bisa dijalankan ulang pakai tanda seru dan nomornya. Oke, langsung saja masuk ke isi dari soal 11 ini, itu
Jika sudah, Ctrl O, enter dan Ctrl X. Lalu jemput Cahamatnya, Cahamat. Lalu jalankan. Lima. Lalu akan fotonya seperti ini, menampilkan sebuah data dari history. Cara memutar historinya yaitu seperti ini. Ini adalah sebuah historinya. Lalu bisa juga tahu per nomornya, isi dari per nomornya yaitu dengan cara tidak seru. Dan saya di sini mengambil nomor 230. Lalu saya coba lagi. Nah, seperti ini. Jadi outputnya seperti itu. Selanjutnya nomor 12. Nah, nomor 12 ini mengubah prompt, yaitu saya mau buat tentang prompt file 1 jadi nampilin nama user dan directory saat ini. Jadi langsung saja masuk ke soal nomor 12 nya, yaitu ini. Saja jika sudah, Ctrl O, Ctrl X. Lalu kita run. Nah, ini udah outputannya, yaitu prompt S1 boleh diubah. Coba ketik perintah untuk melihatnya. Nah, saya di sini ini coba saya mengetik cd home. Saya mencobanya dengan cd home. Nah, nanti di root selanjutnya yaitu ada home-nya. Selanjutnya soal nomor 13 yaitu find dan locate. Saya di sini saya cari file txt pakai find dan locate. Langsung saja masuk ke soal nomor 13.
jika udah, seperti biasa, Ctrl O, Enter, dan Ctrl X. Lalu langsung saja jalankan. Jangan lupa untuk klik ketik Chmod-nya. Lalu langsung saja kita jalankan. Nah, di sini terlihat outputnya mencari file menggunakan file directory home, itu ada semua ya, itu yang txt. Kalau menggunakan locate itu juga ada, itu kalau locate lokasinya. Selanjutnya nomor 14 yaitu pip and filter. Nah, di sini saya cari file txt pakai ls dan grep, lalu hitung jumlahnya pakai -l. Nah, langsung saja kita masuk ke nomor 14 ini. Jika sudah, langsung saja seperti biasanya itu di save. Lalu jangan lupa tuliskan langsung saja kita run aja soal 14 itu aja lagi. Soal 14 ini mencari file dengan ekstensi txt pada directory saat ini. Nah, tapi di sini yang tidak ada ditemukan. Nah, jadi berarti tidak ada. Jadi outputnya seperti itu. Nah, selanjutnya soal 15 itu tes kondisi. Nah, di sini diminta input angka, lalu cek apakah lebih dari 10 atau tidak pakai tes. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 15 ini. Tulisannya di save, lalu langsung saja kita run. Nah, nanti masukkan sebuah angka, misalnya saya di sini 7. Nah, berarti nanti ini outputnya angka kurang dari atau sama dengan 10. Jadi outputnya tuh coba kita run lagi. Kita masukkan angka yang lebih besar. Nah, jadi nanti sebenarnya angka lebih besar dari 10. Nah, jadi itu semua jawaban saya dari soal 1 sampai 15 di UAS sistem operasi ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jika ada salah kata dan perilaku mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.